Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Sulia di sini di SMP Sunan Giri Menganti dalam mata pelajaran PPKN kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Sudah hadir semua pada pertemuan kali ini? Sudah siap menerima pembelajaran? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dulu agar ilmu kita nanti bisa bermanfaat. Doa mulai. Selesai? Nah, anak-anakku, biar semangat kita tepuk PPK terlebih dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, tetap semangat ya anak-anak ya. Diperhatikan di layar monitor. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada sub pokok bagian B, yakni tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus tahu terlebih dulu tujuan daripada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni setelah mempelajari materi, kalian diharapkan bisa mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Ini adalah materi-materi yang sudah kalian pelajari ya di sub pokok bagian A. Sekarang kita masuk di sub pokok bagian B, yakni tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya. Anak-anakku, pembukaan UUD NRI tahun 1945 bagi bangsa Indonesia itu merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 ini memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Pada dasarnya pembukaan NRI ya, UUD NRI tahun 1945 itu mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia ya. Dengan demikian, pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia itu harus memiliki 4 syarat ya. Syarat yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Indonesia. Kemudian syarat yang kedua, yakni adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Kemudian syarat yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Nah, pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental, yang berisi beberapa hal penting ya. Yang pertama, sebagai dasar tujuan negara yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat anak-anak dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bunyinya seperti itu ya. Di pembukaan dilihat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan khusus itu merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Bunyinya seperti itu ya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dasar ketentuan pembentukan UUD NRI tahun 1945 ini terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi titik-titik gitu ya.
maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dan seterusnya. Kemudian asas kerohanian, ya, asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat itu bunyinya seperti ini, titik, ya, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 ini menempatkan kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia, ya. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tahun 1945 itu harus dilandasi dan berdasarkan pada UUD NRI tahun 1945. Nah, berikut ini adalah sistematika, ya, tata urutan dari UUD 1945. Yang pertama terdiri dari pembukaan. Nah, pembukaan itu terdiri dari 4 alinea. Kemudian yang kedua terdiri dari pasal-pasal. Nah, sebagai berikut. Kalau saya bilang amandemen itu artinya perubahan, ya. Sebelum amandemen terdiri dari 16 bab. Setelah amandemen jadi 21 bab. Sebelum amandemen ada 37 pasal. Setelah amandemen jadi 73 pasal. Sebelum amandemen terdiri dari 49 ayat. Setelah amandemen terdiri dari 170 ayat. Kemudian sebelum amandemen ini memiliki 4 pasal aturan peralihan. Setelah perubahan atau amandemen ini memiliki 3 pasal aturan peralihan, ya. Kemudian sebelum amandemen itu memiliki 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen menjadi 2 pasal aturan tambahan. Sifat UUD NRI tahun 1945, ya, ini yang pertama sifatnya adalah tertulis, yaitu UUD NRI tahun 1945 itu merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Sifat yang kedua adalah singkat, yaitu bahwa UUD NRI tahun 1945 itu memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Kemudian sifat yang ketiga adalah supel, yang mengandung arti bahwa UUD NRI tahun 1945 itu disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Nah, sifat yang keempat adalah rigid, yang mengandung arti bahwa UUD NRI tahun 1945 itu memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Sedangkan fungsinya, ya, fungsi UUD NRI tahun 1945 itu satu sebagai hukum dasar. Jadi setiap produk hukum atau tindakan kebijakan pemerintah itu baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945, ya. Kemudian sebagai alat kontrol. Nah, artinya di sini adalah UUD NRI tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Kemudian sebagai pengatur, mengandung makna bahwa tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola dan dilaksanakan, ya. Kemudian sebagai alat penentu, yaitu bahwa UUD NRI tahun 45 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Anak-anakku, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan di WA group, kemudian nanti ada kuis di WA atau di Edmodo. Kita tutup dengan bacaan doa dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.